Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwajiha Anggrani Hasri dari Prodi Hukum Keluarga Islam jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai hukum pidana terkait teori ajaran kausalitas. Sebelum membahas teori ajaran kausalitas, perlu diketahui apa sih itu hukum pidana? Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang dimana perbuatan ini diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Nah, di dalam hukum pidana juga terdapat ada dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang besar. Contoh dari perbuatan ini yaitu misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan penghinaan. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan hal-hal kecil atau perbuatan ringan yang diancam dengan hukuman denda. Contoh dari perbuatan ini yaitu pelanggaran lalu lintas. Mengenai pembahasan hukum pidana tentu tidak jauh dari teori ajaran kausalitas. Kata kausalitas memiliki makna yaitu hal sebab akibat, yang dimana artinya suatu peristiwa selalu memiliki penyebab sekaligus menjadi sebab peristiwa lain. Nah, di dalam hukum pidana, kausalitas memiliki makna yakni mencari sebab yang menimbulkan akibat dalam upaya mencari jawaban persoalan siapa yang menjadi pertanggungjawaban dari suatu perbuatan tersebut. Di dalam ajaran kausalitas juga diperlukan adanya delik material, delik omisi, dan delik terkualifikasi. Yang dimana delik material merupakan perbuatan yang menyebabkan konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan delik. Yang kedua, delik omisi, yang dimana pelaku tidak melakukan kewajiban yang diberikan kepadanya dan dengan menciptakan suatu akibat yang sebenarnya tidak boleh ia ciptakan. Dan yang ketiga, delik yang terkualifikasi, yang dimana tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus yang dimunculkannya. Teori kausalitas juga ada yang disebut sebagai post hoc non propter hoc, yang artinya suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahulunya. Itulah mengapa di dalam ajaran kausalitas ini terdapat 3 teori. Yang pertama, teori kondisionan sine qua non, teori generalisasi, dan teori individualisasi atau pengujian causa proxima. Nah, yang pertama, teori conditio sine qua non, yang dimana menurut teori ini suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Dan yang kedua, teori generalisasi, yang dimana teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Yang artinya dimana suatu peristiwa yang memiliki sebab-sebab, hanya satu sebab yang dipilih dari sekian banyaknya sebab. Dan yang terakhir, teori individualisasi atau pengujian causa proxima. Dalam ajaran causa proxima ini yaitu sebab yang paling dekat dan tidak dilepaskan dari akibat. Artinya jika ada suatu peristiwa, maka kita mencari sebab yang paling dekat terjadinya suatu akibat tersebut, bukan dari beda dengan teori conditio sine qua non, yang dimana kita berlarut-larut mencari sebab dari suatu akibat. Nah, sedangkan di individualisasi yaitu mencari sebab yang paling dekat dengan suatu akibat tersebut.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hukum pidana terkait teori ajaran kausalitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.